Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Kita masih kembali membahas tentang kasus Subang ya, saudara-saudara. Di mana kasus Subang terkini adalah terkuaknya 3 polisi yang terseret kasus Subang. Disebut bersihkan barang bukti. Dan itu masih keluarga Pak Yosep, saudara-saudara. Ternyata tidak hanya satu polisi yang diduga menyalahi aturan dalam penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Penyidik Polda Jawa Barat pun sedang memeriksa 3 polisi tersebut yang diduga membuat kasus Subang mendek selama 2 tahun, saudara-saudara. Setelah 2 tahun kasus Subang, polisi akhirnya menetapkan 5 tersangka seperti yang kita ketahui, saudara-saudara, yaitu Danu, Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Di mana penetapan tersangka itu ada andil dari pengakuan Danu pada Oktober 2023 yang lalu ya. Bahkan Danu membongkar peran semua tersangka dalam pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Beberapa pekan lalu, saudara-saudara, itu kan penyidik Polda Jawa Barat melakukan prarekonstruksi ya, sebanyak 3 kali, saudara-saudara, sebanyak 3 kali. Di mana Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Pol Ibrahim Tompo, itu mengatakan pada hari Kamis tanggal 16 bulan 11 2023, beliau mengatakan, untuk melakukan pengungkapan kasus, kita merangkai peristiwanya agar mendapatkan petunjuk yang tepat. Salah satunya kita laksanakan prarekonstruksi, kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo. Lalu tidak hanya satu TKP, saudara-saudara, tidak hanya satu TKP ya. Polisi mendatangi tempat yang menjadi jejak sebelum terjadi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat tersebut. Termasuk TKP warung pecel lele ya, yang memiliki kaitan dengan kasus Subang. Nah, Pak Ibrahim Tompo juga mengatakan, prarekonstruksi yang kita laksanakan ini ada di 2 tempat. Pertama di TKP untuk melihat pada saat peristiwa kejadian dan peristiwa setelah kejadian. Ada lagi TKP pecel lele karena TKP ini merupakan di mana ada pertemuan tersangka, yaitu Pak Yosep dan Muhammad Ramdhanu. Di mana di situ Pak Yosep curhat ya kepada Ramdhanu ya, saudara-saudara. Selain itu, Polda Jawa Barat pun memeriksa 5 saksi mencurigakan di kasus Subang. Dari 5 orang tersebut, ada 3 orang yang ternyata punya peran penting dalam lambannya pengungkapan kasus Subang ini ya. Iya. Ada pemeriksaan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP 1 hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan masuk tanpa sepengetahuan penyidik, saudara-saudara. Di mana 3 orang itu adalah anggota kepolisian yang diduga menjadi penyebab mandeknya pengungkapan kasus Subang tersebut. Sebab secara sengaja ketiga polisi tersebut masuk ke TKP dan membersihkan lokasi. Malah sampai di TKP 5 orang mencurigakan melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan pengungkapan kasus, di mana tidak boleh TKP dibersihkan, kata Kombes Pol Ibrahim Tompo. Untuk lebih lanjut, saudara-saudara, Pak Ibrahim Tompo mengungkapkan sosok 3 polisi yang diduga dalam kasus Subang tersebut. Lalu 3 polisi itu ternyata masih memiliki hubungan saudara dengan tersangka kasus Subang, yaitu Yosep Hidayah, yang masuk membersihkan TKP pada keterlibatan anggota polisi, salah satunya perwira. Kita lakukan pemeriksaan, kata Pak Ibrahim Tompo, di mana perwira 1 orang, bintara 2 orang,
Dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. 3 orang anggota polisi sedang dilakukan pemeriksaan. Sambung Pak Ibrahim Tompo. Lalu termasuk dengan dugaan, saudara-saudara, termasuk dengan dugaan 3 polisi ini melakukan tindak pidana dan pelanggaran kode etik sebagai anggota kepolisian. Kita lakukan pemeriksaan apakah yang bersangkutan 3 polisi ini apakah menyalahi prosedur. Kedua, apakah memang yang bersangkutan punya kesalahan sesuai kode etik polisi karena memang tidak sesuai prosedur. Dan yang ketiga, apakah bersangkutan melanggar pidana, masih kita lakukan penyidikan. Lanjut Kombes Pol Ibrahim Tompo ya, saudara-saudara. Lalu, seorang perwira polisi diduga melakukan kesalahan prosedur saat pertama kali menangani kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kesalahan yang dilakukan perwira tersebut, saudara-saudara, berdampak pada mandeknya penyelidikan. Mandeknya penyelidikan ya. Bahkan butuh waktu hingga 2 tahun untuk mengungkap siapa pelakunya. Lalu, rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan ya, saudara-saudara, sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Jabar, di mana dari rumah itu diamankan sejumlah barang untuk kepentingan penyelidikan, di mana hasilnya belum ditemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang ini ya, saudara-saudara. Lalu Pak Surawan mengatakan, selama ini kita belum menemukan keterlibatan, namun diduga ada kesalahan prosedur dia dalam menangani TKP. Kita masih mendalami, kata Pak Surawan ya. Nah, terkait kesalahan prosedur yang diduga dilakukan perwira tersebut, saudara-saudara, kata dia begini, yakni dengan masuk ke TKP tanpa membawa, maksudnya kata Kombes Pol Surawan, yakni dengan masuk ke TKP tanpa membawa tim identifikasi, akibatnya ada barang bukti yang rusak. Iya, karena itu TKP kan sudah di garis polisi, jadi tidak sembarangan ya saudara-saudara untuk memasukinya. Semua harus butuh prosedur, ada prosedurnya dan ada surat-suratnya. Seperti ini yang dikatakan ya saudara-saudara, di mana membutuhkan membawa tim identifikasi dan sesuai dengan prosedur. Lalu barang bukti ada yang rusak dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan sebagainya, kata Pak Surawan. Lalu saudara-saudara, perwira polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur itu dalam penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terancam sanksi ya. Iya, terkena sanksi saudara-saudara. Di mana Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan saat ini belum diputuskan sanksi apa yang bakal diterapkan. Kedepan akan didiskusikan sanksinya terhadap mereka seperti apa. Apakah ada pidananya atau kode etiknya? Kata Pak Surawan Sabtu tanggal 11 bulan 11 2023 ya. Iya. Baik saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini tentang kasus Subang yang bisa aku sampaikan. Sampai di sini dulu pertemuan kita saudara-saudara. Dimanapun kalian berada, semoga kita diberikan kesehatan dan dilindungi Yang Maha Kuasa. Terima kasih juga buat kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah singgah ke channel ini. Tetap dukung aku saudara-saudara dan support aku ya, dengan cara di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.